Cara cakapnya ialah terima kasih kerana kita memberi peluang kepada kalian. Enggak, tak ada warga asing pun, orang tempatan ramai juga yang mau kerja. Orang Indonesia itu paling nomor juara dunia nyalain orang. Serius? Iya. Meremehkan orang. Boleh. Dia bilang, Alhamdulillah ya Allah. Gua nggak ngambilin uang ini, gimana nasib anak istri gua ya? Halo, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga Sari doakan kalian yang menonton ini tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusannya, dan selalu berpikiran positif. Oke, di video kali ini ada Sari jumpai tanggapan daripada orang Malaysia terhadap salah satu komentar netizen Indonesia. Sari pun agak pelik dan juga geram ya. Contohnya itu hari Sari ada masukkan video short, lepas ada salah satu orang Indonesia, dia bekerja lah ya di Malaysia ini. Di komentarnya itu udah 10 tahun di Malaysia ini bekerja. Bayangkan udah lama juga lah itu ya, tapi tetap juga macam dalam komentarnya itu menyebutkan nama negara pun salah. Sari tahulah itu tujuannya menghina dan menjelekkan. Sari geramnya juga, kenapa sudah 10 tahun lama menumpang di Malaysia ini macam tak ada rasa terima kasih, malah memburukkan juga. Di video kali ini Sari terjumpa. Ini adalah tanggapan daripada orang Malaysia. Seperti apa videonya? Sebelum kita bahas, jom kita tengok dulu video ini. Bang, usulkan ke kerajaan biar jangan diambil lagi orang asing seperti kami, bang. Kan orang Malaysia banyak yang bisa buat kerja sawit dan kerja bangunan. Sombong kali lah. Kakak kah siapa ini ya? Rahma. Mungkin kakak lah ya. Ini kenyataan kecewa, atau kenyataan marah, atau kenyataan yang dipanggil orang Malaysia ini memperli, tahu gak? Kalau nak ditanya, bapa mertua saya di Kelantan ada 10 ekar kelapa sawit dalam felda. Dan di tempat bapa mertua saya tak ada orang Indonesia pun yang bekerja ambil sawit. Boleh pergi periksa, nama tempatnya Felda Perasu. Tak ada. Dan tak banyak tempat juga yang pendalaman sana orang asing yang masuk. Orang Malaysia juga ya. Tapi kerajaan membenarkan untuk Felda Plantation ataupun kerja-kerja di ladang-ladang yang miliknya Felda, bukan milik orang tempatan ya, untuk ambil warga asing. Kalau tak ada warga asing pun, orang tempatan ramai juga yang mau kerja. Kerana anak-anak dia dalam sana pun tak ada kerja. Jadi sebenarnya macam yang tadi yang saya bilang, cara cakapnya ialah terima kasih kerana kita memberi peluang kepada kalian untuk bekerja. Faham tak? Jadi bila kita bilang begitu, oh kalian pun mau menang kononnya, bilang janganlah diambil lagi orang asing kerja. Kak, hari ini ya, temanku orang Indonesia, ya, namanya Samsul. Orang Madura. Lama di sini 20 lebih tahun dia. Dan dia ada permit sama bosnya. Tapi permit itu permit tipu lah. Maksudnya permit dia kerja di kedai makan, tapi dia tak ada kerja, dia pergi ke pembinaan. Dia ambil sub di sini panggil lah, dia ambil kerja. Orang lama, dia kepala. Jadi dia sendiri buat. Dia pergi ke rumah-rumah orang, buat rumah baru, bilang Sul berapa, ini kakak kita minta 250,000, 100,000 lah, ikut rumah standarnya. Kemudian dia bawa orangnya. Orang Indonesia semua kerja sama dia. Maksudnya Samsul itu taukil, bos. Ya. Baru ni 2-3 hari ke, itulah dia jumpa aku, dia bilang, sudah tak ada kerja bang. Kenapa? Kerana kerja-kerja itu banyak hari ini orang-orang yang buat, orang-orang Bangladesh, Pakistan juga udah buat, Myanmar juga udah buat. Jadi sebenarnya perebutannya itu di kalangan warga asing. Oh, warga asing sama warga asing. Itu pun udah membuatkan dia tak ada kerja, Kak. 8,000, 9,000 nak buat permit.
Jadi jangan cakap begini, ini sombong kali. Kalian sama-sama kalian juga tak ada kerja tahu di sini. Jangan bilang nanti kalau kita hentikan, karena Malaysia ini mudah. Kalian tak mau kerja, kalian pulang. Ramai lagi yang mau kerja. Dulu masa kita COVID, pasar borong ditutup. Orang asing tak dibenarkan kerja. Warga negara kita banyak yang kerja, tak ada masalah pun. Tapi kita hari ini membangun, memberi ruang, peluang kepada orang lain untuk sama-sama kita bangunkan negara ini. Kalian dapat wang, kalian pulang ke kampung, bisa biaya keluarga. Kita pun boleh membangun. Tapi ada syaratnya. Kalian harus masuk, ikut pintu depan. Dokumen harus komplit, lengkap. Barulah kita dapat win-win. Tapi apabila kalian masuk dari belakang, kalian di sini sampai tua tak pulang-pulang, terus kalian bilang begini, cakapnya. Lucu tak? Lucu. Kita terima kasih aja udah bagus. Apa yang kita lawan hari ini bukan Indonesia pun. Kita lawan Bangladesh, Myanmar, Rohingya. Tapi kalian yang gimana ya? Orang aku tak bilang, tak tahu nak cakap dalam bahasa Indonesia apa. Kalian yang menjadi tersentuhnya itu. Jadi jangan kayak gini. Lucu lah. Bila lucu lah. Ya, kalau kalian nanti orang Malaysia banyak yang bisa buat kerja sawit dan kerja bangunan. Yang banyak ya kerja yang bangunan, kerja apa ni ya. Di kota kita kak, di Kuala Lumpur, Johor, kota-kota besar. Di kampung-kampung tak ada. Tak ramai. Orang-orang tempatan aja. Jadi janganlah sombong. Kan caranya tu tak betul, sombong kali. Nanti kalau dibuat kerajaan, kalian pula yang bilang kerajaan ini tak adil, marah dengan Malaysia, bilangnya kita ni jiran yang tak sadar diri, hujat habis-habisan. Kita diam aja sebenarnya, dah lama kita diam. Sampai hari ini pun kita okey aja. Cuma bila kenyataan begini, itu mencari masalah, mencari perkara ya. Tak betul begitu. Kalau kalian tak ada pun kita kerja juga. Teman-teman, nah itu tadi jawaban orang Malaysia menjawab komenannya ya. Maksudnya kalian ini orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini menjadi TKI sangat bersyukur sudah diberikan peluang pekerjaan di sini. Kenapa kita datang ke Malaysia ini? Karena di negara kita pun peluang pekerjaan tak ada kan. Kalau tak mungkin kita pergi merantau ke luar negara. Kita sadar diri juga di sini kita menumpang mencari kerja. Di sini kerjalah elok-elok, kerjalah bagus-bagus, tapi janganlah mengeluarkan kata-kata yang macam seakan-akan meremehkan juga orang Malaysia di sini. Abang-abang ini tadi tanpa orang asing juga, orang-orang Malaysia juga buat juga kerja-kerja macam kerja panas, kerja kelapa sawit, apalagi yang di pedalaman ya katanya di kampung-kampung. Orang Malaysia sendiri yang kerjakan itu. Nah, komentar-komentar kalian yang seperti itu jadi orang-orang lain terkena tempiasnya gitu ya teman-teman. Jadi apapun pengucapan kita yang kita tulis di kolom komentar itu kena kita jaga juga. Jom kita lanjut lagi. Gue tinggal 24 tahun di Indonesia, 20 tahun di Belanda. Satu hal yang gue jarang nemukan, perbedaan yang sangat kelihatan. Orang Indonesia itu paling nomor juara dunia nyalain orang. Serius? Meremehkan orang, menilai orang dari luar, dari mobil lu lah, dari kartu kredit lu lah, dari pakaian lu lah. Itu Indonesia banget. Gue bisa ngomong karena gue apple to apple, gue bisa bandingin. Berarti kalau orang Belanda itu tidak seperti itu sama sekali ya? Kritis. Salah minta maaf, sesimpel itu. Ya, lebih belak-belakan berarti ya? Iya. Iya sih. Straight to the point. Apa salahnya dengan itu? Apakah lu membuat dosa, melanggar undang-undang? Kan enggak. Iya. You just being honest. Lu hanya jujur. Itu aja. Kalau kejujuran zaman sekarang udah nggak bisa dihargai, susah.
Ya gue nggak bisa juga ngejilat kiri kanan, mutar-mutar, ngapain? Straight to the point aja. Kalau lu nggak bisa, lu tersinggung ya itu hak lu. Nah itu tadi ya katanya faktanya apple to apple di compare-nya, katanya orang Indonesia juara dalam menyalahkan orang dan meremehkan orang, padahal dia tak sadar dirinya sendiri gitu ya. Tak boleh juga lah macam itu. Oke lah teman-teman, nah ini adalah salah satu abang ini yang bekerja di Malaysia tapi dia sangat berterima kasih ya. Nah contoh lah macam ini ya. Pada waktu itu gue baru kerja 1,5 bulan teman-teman. Dan yang 1,5 bulan itu, yang setengah bulannya gue ambil gaji di office atau pejabat teman-teman. Nah, dah tiba waktunya 1 bulan, gue dibikinin kad atau ATM teman-teman. Nah, tiba waktunya 1 bulan, terus keluar gaji, terus gue keluar ke bandar teman-teman. Nah yang membuat gue bingung, pergi ambil uang di ATM atau bank itu gue nggak bisa teman-teman. Gue baru megang ATM teman-teman. Terus gue mikir gimana caranya ya teman-teman. Gue mikir karena maklum lah, gue orangnya kampungan, gue orangnya nggak ada, gue orangnya miskin, jadi gue nggak sepengalaman saudara-saudara gue yang ada di luar sana, dan gue nggak sekaya teman-teman di luar sana teman-teman. Jadi gue agak kampungan sedikit lah. Nah tiba di bandar teman-teman, terus kita banyak yang antri di depan pintu bank teman-teman. Kalau nggak salah itu, kalau nggak silap di Bank Maybank Malaysia Pahang gitu teman-teman. Nah kebetulan di depan gua yang antri ada seorang wanita atau perempuan, kalau bahasa Malaysia tuh akak lah. Sekarang gua mau minta tolong sama siapa ya teman-teman? Kalau gua nggak memberanikan diri untuk meminta tolong kepada orang-orang yang bisa ngambil uang di ATM atau kas teman-teman. Terus lama-lama kemudian pas mau giliran gua masuk ini teman-teman. Begitu giliran akak itu masuk, ini akak itu agak kecilan lah, kecil orangnya, nggak tinggi, pokoknya sederhana teman-teman. Nah gue tuh memberanikan diri untuk meminta tolong sama akak itu teman-teman, karena kalau gua nggak bisa ngambil uang itu, dan kalau sampai uang itu nggak keluar, otomatis anak dan istri gua nggak makan di kampung teman-teman. Karena kebetulan itu istrinya gua nggak ada berasnya, terus anak gua nggak ada belanjanya untuk sekolah teman-teman. Jadi gue sedih banget teman-teman, tahu nggak teman-teman? Pada waktu itu teman-teman. Terus gilirannya itu akak itu yang ngambil. Terus gue beranikan diri nih teman-teman, gue beranikan diri untuk meminta tolong sama akak itu. Memang super baik, tahu nggak teman-teman, orang akak itu teman-teman. Dan gue memberanikan diri, terus setelah akak itu ambil uangnya, gue suruh dia, kak, gue pelan-pelan ini teman, kak, boleh nggak gue minta tolong kak, sekali aja kak, karena gue baru datang dari Indonesia atau Lombok, gue nggak pengalaman ngambil uang yang di ATM ini kak, boleh nggak gue minta tolong kak. Terus dia dengan senang hati dan kerendahan hatinya kak itu, ya Allah baik banget, tau nggak teman-teman, gue nggak nyangka ada orang Melayu akak seperti itu yang super baik, tau nggak teman-teman. Gue tuh ya Allah, gue tuh bersyukur banget, tau nggak teman-teman. Terus boleh dia bilang, alhamdulillah ya Allah, gue bilang alhamdulillah ya Allah. Nah terus gue kasih itu kad atau ATM gue, kasih gitu, dia masukkan, akak itu masukkan ATM gue ke bank, boleh masuk. Tapi yang paling menyebalkannya lagi,
uangnya nggak bisa keluar, tahu nggak teman-teman? Padahal gua tuh lagi butuh banget, tahu nggak teman-teman? Pada waktu itu. Dek, ini kenapa kok katnya nggak bisa ngeluarin uang? Pakai bahasa Indonesia saja ya lah ya. Nggak tahu juga kak. Gue juga baru megang ini. Gue juga baru megang dan gue juga nggak tahu gimana caranya ngambil, gimana itu pinnya aja gue ya pinnya aja yang gue tahu. Kak, gue bilang sama kak itu, gimana ya kak? Terus kak itu secara pelan-pelan pikir. Dia tahu cara dia. Dia call pihak bank teman-teman. Dia call pihak bank gitu. Bla 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 bla. Cari nomor paspor. Tulis. Setelah itu baru oke dek, kita try lagi dek ya. Iya kak, mudah-mudahan bisa ya kak ya. Amin, dia bilang. Sampai dia bilang amin teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Yang baiknya, aduh, gua tuh nggak bisa ngomong apa lagi, tahu nggak teman-teman? Super baik gitu kak itu. Mulai ya, orang di sini tuh sangat welcome juga kepada kita kalau kita mau minta pertolongan. Orang di Malaysia ini memang akan tolong kita ya, apalagi kalau kita bicara dengan mereka bagus-bagus, mesti akan dibelayan bagus juga. Seperti pengalaman Abang Gunawan Lombok ini, ada juga kakak-kakak Melayu tadi katanya yang mau menolong dia, sampai di call juga pihak bank sana untuk settle mau ambil uang. Katanya kalau tak dapat uang itu nanti anak bininya di kampung juga tak boleh makan, tak boleh beli beras. Padahal gua nggak kenal. Pokoknya gua kenal di tempat antrian di depan Maybank itu teman-teman. Itu tempat gua kenal teman-teman. Terus lagi dia masukin. Terus dia masukin lagi, keluarkan, masukin lagi. Dia bunyi uang itu tapi diambil nggak mau teman-teman. Keluar dari pintu mesinnya itu yang nggak bisa teman-teman. Yang nggak bisa. Sumpah gue, resek banget itu kata nggak teman-teman. Gue sampai berpikir kalau gue nggak ngambilin uang ini gimana nasib anak istri gue ya. Gue berpikir. Tapi Aka itu selalu berusaha nolongin gue teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Ya Allah, super baiknya. Gue bersyukur banget ya Allah, terima kasih. Gue bilang engkau telah mempertemukan gue sama orang-orang yang baik di ketika gue menghadapi masalah seperti ini ya Allah. Gue bilang sampai gitu, sampai gue pengen nangis di dekat Aka itu teman-teman. Terus udah itu dia boleh keluar. Di saat itu gaji saya 3.000 teman-teman, yang satu bulan 3.000, terus bisa keluar 2.950 teman-teman. 2.950 gue bagi Aka itu 250 teman-teman. Alhamdulillah gue bayar syukur gue di Aka itu teman-teman. Jadi itu teman-teman, itulah pengalaman yang paling menyedihkan, tahu nggak teman-teman. Nasib baik ada orang-orang yang baik dikasih sama Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Terus bicaranya kayak itu lembut, lemah lembut pokoknya teman-teman. Tahu kan orang Malaysia kalau cewek maupun cowok teman-teman, lembut. Tidak, selama gue di Malaysia gue nggak pernah ngedengerin suara orang Melayu yang kasar-kasar gitu. Semuanya baik teman-teman. Tapi di mata gue sih teman-teman nggak tahu di pandangan orang-orang lain terhadap orang-orang Melayu. Tapi kalau di pandangan gue selalu baik ya Allah. Minta ampun ya Allah, selalu baik sama gue, dan gue berterima kasih banyak sama Allah karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan gue dengan orang-orang yang baik, ramah, dan selalu nolongin. Oke teman-teman, itulah pengalaman dan cerita gua baru pertama kali masuk Malaysia teman-teman. Yang paling menyedihkan teman-teman. Nasib baik ada orang baik teman-teman. Oke, sampai di sini dan jangan lupa didukung dan support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk di-support, di-subscribe abang ini, nama channelnya adalah Gunawan Lombo ya. Nah macam inilah, kalau kita pun berbuat baik kemanapun, orang juga akan menolong kita ya teman-teman. Dan kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik juga kepada kita. Nah, tapi salut juga dengan abang ini ya, walaupun dia pekerja Indonesia di Malaysia ini, tapi dia sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Ada juga di video sebelumnya pernah juga saya reaksikan, katanya dia baru di Malaysia ini makan daging ya, selalu makan burger katanya. Ini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Malaysia yang memperbolehkan dia kerja di Malaysia ini. Pernah juga Sari dengar ceritanya, abang ini juga boleh menghantarkan uangnya ke kampung ya. Dia gaji kerja dia, jadi anaknya di kampung boleh katanya beli apa yang dia mau. Nah macam inilah yang patut dicontoh ya kan. Jangan pula sudah lama di Malaysia ini, sudah dipersilahkan juga kerja di Malaysia ini, tapi bermacam-macam komentarnya ya. Nah gitu ya. Oke, patut dicontoh. Teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian suka, klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe. Doakan Sari cepat sehat ya. Oke, see you. Bye.